Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andeana. Saya adalah mahasiswa di STMIK Triguna Dharma Medan dengan jurusan yang saya ambil yaitu Sistem Informasi. Di sini saya akan membawakan suatu topik mengenai permasalahan sosial yang sedang ramai-ramainya diperbincangkan pada saat ini. Topik yang saya bahas ialah mengenai waspada akan bahaya virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Penyakit karena virus ini biasa disebut COVID-19. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, juga dapat menyebabkan kematian. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia yang hanya memakan waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka pencegahan virus corona. Penyebab terbentuknya virus corona. Virus corona merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae, dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus MERS dan SARS yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Oleh karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona pada umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan menunjukkan bahwa coronavirus dapat disebabkan dari manusia ke manusia. Virus bisa disebarkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia atau yang memiliki penyakit kronis dan yang memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Berikut gejala-gejala yang ditimbulkan virus corona dari hari ke hari. Hari pertama sampai hari ketiga, penderita mengalami demam, batuk kering, hingga lemah, serta nyeri otot pada badan. Hari keempat sampai hari keenam, gejala meningkat hingga mengalami kesulitan dalam bernapas. Utamanya yang mengalami gejala ini adalah pasien beresiko seperti lansia atau pasien yang sudah pada kondisi ini sebelumnya. Hari ke-7 sampai hari ke-9, gejala muncul dan pasien belum dirawat. Di hari ke-8, pasien dengan kasus berat mengalami beberapa akut karena menumpuknya cairan di paru-paru. Ini dapat mengakibatkan hal yang cukup fatal. Di hari ke-10 sampai ke hari ke-14, kasus yang parah terus berubah seiring berjalannya waktu dengan beberapa pasien yang mengalami gejala yang lebih parah, seperti ARDS atau gangguan pernapasan akut. Pada fase ini, pasien harus dirawat di ruangan ICU. Hingga saat ini, belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS dan SARS sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Namun, penderita yang terinfeksi virus corona ringan dapat melakukan isolasi mandiri dengan mengikuti beberapa langkah untuk meredakan gejala virus corona, di antaranya 1. Dengan tetap terhidrasi. Penderita disarankan untuk minum banyak air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Beberapa pedoman menyarankan sekitar 2 liter sehari. Namun, kebutuhan cairan tiap orang bervariasi, jadi tetaplah minum ketika sedang merasa haus. 2. Minum parasetamol. Jika mengalami kondisi ringan, penderita bisa mengonsumsi parasetamol untuk mengurangi gejala yang disebabkan oleh infeksi seperti demam,
Beberapa pakar lebih menyarankan paracetamol daripada ibuprofen sebagai penurun demam sebab ada kekhawatiran yang dapat memperburuk gejala. Ketiga, istirahat yang cukup. Tidur sangat penting untuk mengembalikan energi dan memperbaiki kondisi tubuh saat sakit. Ketika tubuh terinfeksi virus, Anda akan merasakan mudah lelah dan mengantuk karena sistem imun berjuang melawan infeksi. Jika tidak beristirahat yang cukup, tubuh bisa terserang demam. Disarankan untuk tidak berolahraga berat namun bisa beraktivitas ringan karena dapat membantu untuk tidur di malam hari. Selalu pantau gejala. Anda harus mengawasi gejala dan mencari pertolongan medis saat tidak ada perbaikan dan kondisi menurun secara signifikan. Adapun tanda-tandanya, termasuk kesulitan bernapas, nyeri, atau tekanan terus-menerus di dada, lemah, dan kebiruan di bibir. Apabila sangat mendesak, hubungi hotline segera dan operator penanganan COVID-19. 5. Mengisolasi diri. Jika mengalami gejala, harus segera mengisolasi diri dan tidak keluar rumah selama 14 hari. Jika memungkinkan, bedakan kamar tidur dan toilet yang terpisah. Hindari menggunakan alat makan yang sama dengan anggota keluarga lain saat sedang isolasi. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kita perlu melakukan 1. Rajin cuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Kedua, kurangi aktivitas di luar rumah jika merasa tidak enak badan. Ketiga, pakai masker jika pembatas fisik tidak dimungkinkan. Keempat, jangan terlalu sering memegang bagian wajah seperti mata dan hidung ketika sedang berada di luar rumah. Kelima, selalu menjaga jarak dengan orang yang batuk atau bersin di sekitar Anda. Keenam, jaga kebersihan lingkungan rumah. Bila perlu, semprotkan cairan desinfektan ke benda-benda yang sering disentuh oleh orang-orang di rumah Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya harap dengan adanya pembahasan mengenai virus corona ini, penonton tetap waspada dan tidak menyepelekan penyakit ini. Jaga kesehatan dan jaga lingkungan. Apabila penonton mengalami gejala-gejala ringan di atas, segera lakukan isolasi mandiri. Dan jika dirasa sudah melakukan isolasi mandiri namun tidak mengalami perubahan yang baik, segera hubungi hotline dan operator penanganan COVID-19 terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.